Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran akidah akhlak bertemakan tentang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman sifat-sifatnya. KD kita hari ini yakni mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus belajar tentang sifat wajib Allah. Pernah dengar istilah tak kenal maka tak sayang? Nah, begitulah kata pepatah. Maka kalau ingin disayang oleh Allah, wajiblah kita mengenalnya dengan memahami sifat-sifatnya. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah beserta dalil-dalil nakli atau akal dan aklinya, Al-Quran dan hadis. Mengenal Allah dan Rasulnya itu merupakan ilmu yang paling mulia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang paling mulia, paling agung adalah pengetahuan tentang Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Kita beralih langsung ke sifat wajib bagi Allah. Tema kita hari ini. Apa sih sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah. Sebagai bentuk kesempurnaan baginya, sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah ya. Yang pertama ada wujud, yang berarti ada. Maksudnya Allah adalah zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada qidam, yang artinya terdahulu atau awal. Maksudnya dialah yang sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang ketiga ada baqo, yang artinya kekal. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa, atau mati. Dia tetap ada selamanya. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Bahwa Allah itu sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Yang kelima, ada qiyamuhu binafsihi. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah, yakni berarti Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh ada kudrat atau kudrah, maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah iradah atau iradat, yang artinya berkehendak. Maksudnya apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan ada ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun tidak tampak. Yang ke-10 ada hayat, yang artinya hidup. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Yang ke-11 ada sama, yang artinya mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati kita. Yang ke-12 ada basar atau basor, melihat. Allah melihat segala sesuatu, penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Yang ke-13 ada kalam, yang artinya berfirman. Maksudnya Allah itu berfirman, dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dengan adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya ada qadiran.
Maksudnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15 ada muridan, yang artinya berkehendak. Maksudnya bila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Yang ke-16 ada aliman, mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Yang ke-17 ada hayan, yang artinya hidup. Maksudnya Allah adalah zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur maupun lengah. Yang ke-18 ada sami'an, mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan maupun doa-doa hambanya. Yang ke-19 adalah basiran, melihat. Maksudnya keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang mawujud atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Yang ke-20 atau yang terakhir ya, ada mutakalliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakalliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Oke, itu tadi penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Nah, 20 sifat wajib ini diklasifikasi atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, wujud digolongkan sebagai bagian dari nafsiyah. Sedangkan salbiyah ada kidam, bako, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Ma'ani terbagi menjadi beberapa, yakni kudrat, iradat, ilmu hayat sama, basar, kalam. Maknawiyah juga terbagi jadi beberapa, yang ini kehadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yakni wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah, yakni sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat salbiyah ini adalah tadi ya, kidam, bako, mukhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Sifat ma'ani, sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat ma'ani adalah kudrat, iradat, ilmu hayat sama, basar, kalam. Dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah, yakni sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Nah, sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah kehadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Jadi terjawab sudah ya kenapa hampir sama pengertiannya antara sub-sub bagian dari sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, karena mereka sifat ma'nawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mengikuti dari sifat ma'ani. Oke, itu saja materi hari ini, penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ya, yang wajib kita imani. Silakan jika ada pertanyaan drop ke grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.